dan manusia yang berbudaya itu semuanya mengalami dampak-dampak buruk dari revolusi industri, termasuk juga di sana alam yang sudah kita bahas pekan yang lalu atau dalam materi latar belakang arsitektur Islam. Sampai kemudian tahun 1960-an, 1968 itu terjadi revolusi kebudayaan Prancis. Dan di tahun-tahun itu juga sebenarnya di Amerika itu terjadi revolusi kebudayaan, ya, munculnya kalangan bohemian, gypsy dan lain sebagainya, ya, yang orang tidak mau lagi patuh dengan nilai-nilai modern, yang ingin hidup bebas segala macam. Pada intinya ada kritik terhadap modern dengan revolusi industri, dengan sains sebagai satu-satunya kebenaran. Ketika kebenaran agama ditolak, maka mereka butuh kebenaran baru, toh kebenaran dari mana? Dari agama, dari sains. Satu-satunya kebenaran itu dari sains. Dan menarik sekali ketika masa pandemi, ya, kalangan neo-ateisme, ya, kalangan penganut neo-ateisme di Amerika itu kebanyakannya orangnya di awal-awal pandemi COVID ini mulai memunculkan isu yang sama lagi. Hanya sains yang mampu menghadapi pandemi. Satu-satunya harapan manusia itu hanya sains. Mengapa mereka melakukan itu? Kembali untuk menggugat agama. Agama itu nggak bisa kok menghadapi pandemi. Bahkan kontraproduktif terhadap pandemi. Ya, toh? Kan umat beragama malah ribut sendiri. Ya, sholat terenggangkan, ribut segala macam. Jadi kita nggak butuh agama menghadapi pandemi. Itu terjadi karena modern yang menolak Tuhan. Sampai tahun 1968 revolusi kebudayaan terjadi di Perancis, terjadi di Amerika, maka muncullah wacana baru. Karena terbukti secara faktual, secara historis, sains modern ini dampak buruknya luar biasa sekali, mengeksploitasi wanita, manusia dan alam. Maka satu-satunya jalan keluar dari berbagai kerusakan ini adalah agama. Nah, mulai muncul itu, wacana itu. 1970-an itu sudah mulai dibicarakan di Amerika. Bagaimana kita menghubungkan kembali sains dengan agama agar perkembangan sains ini tidak merusak. Salah satu tokoh yang muncul adalah Ian Barbour, Profesor Ian Barbour dari Amerika. Beliau di dalam bukunya, saya lupa yang judul bukunya apa, Relation Between Science and Religion atau apa, di daftar isi ada terjemahannya. Itu terjemahan Juru Bicara Tuhan antara Sains dan Agama tahun 2002. Dari kalian ada yang lahir tahun 2002 enggak? Ya. Di dalam bukunya itu, Ian Barbour, bukan ada. Mas Fadlan lahir tahun berapa? 2001. Tahun 2001. Berarti umur 1 tahun. 2002. Bukunya itu diterjemah ke bahasa Indonesia. Di dalam bukunya itu sebenarnya Ian Barbour punya 4 model hubungan antara agama dengan sains modern. Ada 4 model, tapi model keempat tidak saya bicarakan karena Ian Barbour memilih model keempat yang justru menjadi agama baru gitu ya. Itu menjadi kompleks sekali pembicaraannya. Dalam kebutuhan kita pada hari ini, materi kita ya relasi Islam dan arsitektur, ya, kita merujuk pada Ian Barbour. Kenapa? Karena modelnya Ian Barbour ini sudah terkenal sekali. Saat dunia sudah dibicarakan, dikutip, didiskusikan. Karena Ian Barbour lah
orang pertama yang menawarkan model. Nah, apa yang dimaksud dengan model konflik? Dalam bukunya itu, Ian Barbour menjelaskan antara agama dan sains tidak bisa berdamai, selalu dalam kondisi konflik. Kalau kita mendekatkan agama dengan sains, itu akan memunculkan bahaya bagi keduanya. Agama akan mengalami bahaya, gitu ya. Begitu juga dengan sains. Yang inilah pandangan modern, harus dipisah. Jadi orang harus milih, kamu milih agama atau kamu milih sains. Harus milih. Kalau kamu milih sains, ya tinggalkan agamamu. Karena kamu tidak bisa menjadi ilmuwan yang beragama. Kalau kamu milih agamamu, ya kamu tidak akan bisa jadi ahli sains, tidak bisa jadi ilmuwan. Tidak ada namanya seorang agamawan yang juga ahli sains, nggak ada. Kenapa? Karena antara agama dengan sains itu konflik. Ya, nggak bisa didekatkan, nggak bisa. Itu relasi konflik yang terjadi pada masa modern yang diakibatkan oleh sekularisme. Harus milih kita. Jadi nggak ada namanya arsitektur Islam. Arsitektur itu sains, Islam itu agama. Bagaimana bisa disatukan? Contohnya apa? Nah, ini saya baca contoh yang populer. Ya. Ketika Charles Darwin mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai evolusi makhluk hidup, sebenarnya bukan evolusi makhluk hidup, itu beragaman makhluk hidup. Jadi banyak sekali yang salah paham dengan Charles Darwin. Charles Darwin itu sebenarnya awalnya itu mengkaji keberagaman makhluk hidup. Nah, kemudian dari keberagaman itu Charles Darwin bertanya, kenapa bisa beragam? Dari mana asal mulanya ini, keberagaman ini? Itu sebenarnya pertanyaan sejak zaman Yunani. Kalau orang Yunani itu menjawab pertanyaan itu dengan filsafat. Ya. Charles Darwin sebagai seorang ilmuwan modern di bidang biologi, ya dia harus menemukan data empirik, faktanya. Sehingga bukunya Charles Darwin judulnya The Origin of Species. Dan kemudian dia berikan teori itu teori evolusi. Bagaimana bisa beragam? Itu dari mana itu munculnya beragaman itu? Tapi Charles Darwin tidak spesifik ngomong manusia ya. Charles Darwin ngomong burung lah, gitu ya. Kenapa burung kok paruhnya beda-beda atau bentuk kakinya juga beda-beda? Ketika itu dipublikasikan oleh Charles Darwin, kemudian disambut dengan antusias oleh ilmuwan-ilmuwan biologi lainnya, kemudian banyak penelitian dilakukan ya untuk membuktikan penelitian Charles Darwin yang pada hasilnya memperkuat gitu ya, memperkuat penelitian Charles Darwin. Sampailah kemudian penelitian di bidang biologi itu mempengaruhi bidang antropologi dan arkeologi. Kita kenal di Indonesia Eugene Du Bois, Tangiran, sama di mana daerah Ngawi itu ya. Itu sudah ada 2 museum besar toh, museum manusia purba. Dibawalah hasil penelitiannya Darwin itu untuk membicarakan asal usul manusia. Kalau di barat itu ada ilmuwan namanya Ernest Mayr. Kemudian secara spekulatif disimpulkan manusia ini berasal dari sebangsa hominid ras. Di sini menunjukkan konfliknya dengan agama, karena agama-agama Samawi, Yahudi, Kristiani
Islam meyakini manusia itu dari Adam, bukan dari sebangsa hominid kera. Kemudian kera itu berdiri di Tekanthropus erectus, toh erectus kenapa? Karena dia sudah berdiri, gitu ya. Lalu muncul pertanyaan besar, Adam itu sebenarnya rekaan saja atau benar toh ada? Nah, kan jadi temuan sains menggugat agama tadi. Nah, kalau sosok Adam itu benar-benar ada, lalu Adam itu apa? Apakah hominid? Atau apa? Kalangan agamawan kan kelimpungan, gimana nih? Tidak berkonflik. Konflik itu disampaikan dengan apa? Bagus sekali oleh Ian Barbour ketika terjadi kasus di Amerika. Ya. Di Amerika, Amerika itu awalnya menganut ke Kristiani taat, yang Protestan taat. Ya. Adanya larangan untuk mengajarkan teori evolusi di sekolah karena apa? Bertentangan dengan agama Protestan yang dianut oleh mayoritas orang Amerika. Sampai seorang guru di kelasnya dia mengajarkan evolusi Darwin untuk biologi. Guru ini kemudian diadili, dibawa ke ranah hukum di pengadilan. Saya agak lupa ceritanya. Yang kalau tidak salah gurunya kalah di pengadilan, dihukum ya, dihukum penjara. Nah, ini menunjukkan ada konflik. Kita harus milih. Kita mau milih jadi orang beriman atau milih jadi orang tidak beriman. Kalau kita ingin jadi ilmuwan, ya kita harus melepas iman. Yang secara vulgar sekali pernah disampaikan di sebuah pendidikan tinggi di Surabaya, seorang dosen itu pernah mengatakan, di dalam kelas saya tolong jangan bawa iman. Tuh, konflik itu, ya karena ngomong sains nggak bisa dengan iman. Itu menunjukkan iptek berbahaya bagi agama. Begitu juga agama berbahaya bagi iptek. Karena agama punya nilai-nilai yang mengkungkung, yang membatasi iptek, yang membatasi sains. Tidak semua bagian dari agama itu bisa dibuktikan secara empirik. Sementara sains itu pembuktiannya empirik. Kalau sains ngikut agama, sains nggak bisa berkembang. Dan secara faktual dan historis, masyarakat barat itu sudah pernah mengalami ketika di masa abad pertengahan, di mana sains itu dibelenggu oleh agama. Sehingga sampai Da Vinci dihukum, Bruno dihukum bakar, Kopernikus dihukum, sebagainya. Kenapa tidak mengikuti aturan-aturan dari agama dalam melakukan dan merumuskan sains? Sehingga mereka konflik. Nah, kira-kira begitu, Mas Madan. Konflik itu begitu. Jadi jangan ngomong arsitektur pakai agama. Nggak ada itu namanya arsitektur Islam, arsitektur Hindu, arsitektur Kristen, itu nggak ada itu. Karena arsitektur sains. Nggak bisa didekatkan dengan Islam. Itu Mas Madan ya. Ada lagi yang ditanyakan kawan-kawan, silakan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Erni, silakan curhat. Mbak mau tanya, kata Pak Andika kan tadi kalau sains dan agama itu tidak bisa dijadikan satu. Pak, ada nggak kalau kaitan erat antara agama dan sains itu ada? Bagaimana hubungannya gitu? Kaitan yang nyata antara sains dan agama itu ada. Gini, kita kembali ke Barbour dulu ya, Mbak Erni dan kawan-kawan. Kemudian model kedua yang Barbour menawarkan relasinya independen.
ini sudah mulai berhubungan antara agama dengan sains, tapi hubungannya sifatnya terpisah. Maksudnya hubungan kok sifatnya terpisah apa ya? Sains itu diakui, agama itu diakui, tetapi semua keduanya berada pada ruangnya masing-masing. Nah, gitu. Keduanya berada pada ruangnya masing-masing. Seseorang dia bisa menjadi beriman, dan seseorang dia juga macet, dan seseorang dia juga bisa menjadi ilmuwan, tetapi pada waktu yang berbeda. Agama diakui ada, tapi punya ruangnya sendiri. Di mana? Di masjid. Di masjid ngomong agama boleh. Sehingga kalau di masjid kalian teriak-teriak takbir boleh. Ya. Tetapi begitu masuk ke laboratorium jangan pakai agama. Karena laboratorium itu bukan ruangnya agama. Kalau mau mengetahui Andika yang berimannya ketemunya di masjid. Kalau yang konflik tadi kan itu frontal ya, benar-benar disuruh milih kita mau beriman atau tidak. Kalau mau ketemu Andika yang ilmuwan yang di laboratorium, itu relasinya independen. Kemudian yang ketiga, Barbour menawarkan relasi dialog. Relasi dialog ini semakin dekat antara agama dan sains. Jadi agama dan sains itu sebenarnya saling membutuhkan. Agar apa? Agar terus relevan dengan kebutuhan hidup manusia. Ini relasi dialog. Penganutnya sering disebut sebagai kalangan liberal. Khususnya untuk persoalan agama ya, maka dilakukanlah liberalisasi agama. Agama dan sains itu sebenarnya sama-sama saling membutuhkan agar tetap relevan dengan kebutuhan hidup manusia. Dialognya seperti apa? Ketika sains sudah berhasil menjelaskan alam semesta dengan kaidah sains, maka agama harus menerima hasil sains itu dengan cara merubah doktrin keagamaannya agar sesuai dengan sains. Contoh, apa? ketika fisika astronomi berkembang pesat ya, maka dibuatlah teleskop yang semakin besar sehingga kita bisa mengetahui alam semesta kita lebih luas. Bahwasanya alam semesta tidak hanya terdiri dari planet bumi, ada galaksi namanya Bima Sakti. Dan tidak hanya ada galaksi Bima Sakti saja, banyak galaksi-galaksi yang lain di alam semesta itu. Dan kesimpulan itu ada buktinya secara empirik. Ada foto-fotonya dari teleskop luar angkasa, dan ada perhitungan matematikanya untuk membuktikan galaksi itu posisinya di mana dan lain sebagainya. Lalu bagaimana doktrin agama yang menyatakan manusia ini makhluk yang terbaik? Apakah manusia ini hanya ada di bumi? Atau ada manusia lain di luar bumi yang lebih baik dari manusia ini? Agama harus menerima. Dia harus memperbaiki tafsirnya atas temuan sains. Itu dialog. Begitu juga ya, agama bisa memberikan masukan kepada sains agar perkembangannya tidak merugikan manusia. Agama menawarkan nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar.
dan lain sebagainya. Dan itu juga harus diterima oleh sains agar sains ini tidak membahayakan manusia. Jadi keduanya saling dialog. Keduanya saling dialog. Maka mulai muncullah seperti Jan Barbour, orang yang paham agamanya masing-masing ya, dan dia juga sekaligus seorang ilmuwan. Dan di dalam dirinya itu terjadi dialog antara agama dan sains yang dia anut. Terjadi dialog di dalam. Tapi sebenarnya dengan modelnya Jan Barbour ini, bagaimanapun relasinya, agama dengan sains tetap dua hal yang berbeda. Hanya sekarang masalah hubungannya saja. Agama itu sendiri, sains itu sendiri. Nggak bisa agama itu menyatu ke dalam sains, apalagi sains menyatu ke dalam agama, nggak. Ini dua hal yang beda. Hanya sekarang masalah hubungan. Kalau kita memahami arsitektur Islam menggunakan modelnya Jan Barbour, kita akan bingung sendiri. Kenapa? Karena Islam itu sendiri, arsitektur itu sendiri. Sekarang hanya masalah hubungannya saja. Apakah hubungannya independen? Nah, seorang arsitek dia juga bisa menjadi sekaligus seorang ustadz, tapi tempatnya berbeda dan ruangnya berbeda. Di studio dia arsitek, nggak bawa imam. Di masjid dia bisa jadi khotib dan imam. Atau relasinya dialog. Tetapi pada hakikatnya Islam adalah agama yang tersendiri, arsitektur adalah sains yang juga tersendiri. Hanya sekarang terjadi dialog saja. Kedua-duanya saling membutuhkan saja agar tetap relevan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi juga menjadi tidak tepat kalau dikatakan arsitektur Islam. Karena pada model yang ditunjukkan arsitektur dengan Islam sebenarnya terpisah. Nggak bisa dikatakan arsitektur Islam. Ya. Dan itu menjadi masalah, ya. Modelnya Barbour itu menjadi masalah karena Barbour itu berangkat dari pemahaman agama sebagai religi. Nah, salah satu yang membahas dengan baik itu adalah Ghazalba, Sidi Ghazalba, murid dari Buya Hamka. Ya. Sidi Ghazalba ini mengutip dari atau membahas agama dari perspektifnya antropologi agama Barat yang digunakan oleh Jan Barbour, pemahaman agama itu. Jadi di dunia Barat agama itu disebut religion. Religion itu berasal dari agama Latin, bahasa Latin dari istilah religiae. Religiae itu artinya ikatan. Jadi agama itu, religion itu yang mengikat manusia. Nah, manusia itu diikat dengan apa? Dengan doktrin dan ibadah ritual. Nah, ada credo, dogma, ritus itu ibadah ritual, dan ada nilai hidup. Nilai. Jadi agama itu nggak ngomong ekonomi, agama nggak ngomong politik, agama nggak ngomong seni, agama nggak ngomong arsitektur. Dalam pemahaman agama itulah Jan Barbour membuat modelnya tadi. Di luar agama adalah dunia sekular. Nah, arsitektur itu di dunia sekular. Yang disediakan oleh religi untuk arsitektur adalah nilai. Dialognya itu dengan nilai. Gak boleh ini loh, gak boleh itu loh. Itu nilai. Jadi kenapa agama berkonflik, independen dan dialog? Karena pemahaman keagamaannya Jan Barbour sebagai orang Barat, dia menganutnya religi. Kalau dalam bahasa sehari-hari kan kita suka mempertukarkan tuh loh, agama, religi, dan istilah-istilah yang lain. Nah, secara ilmiah, religi itu punya konsepnya sendiri. Apa yang dimaksud religi? Yaitu agama itu, sesuatu disebut agama itu kalau dia punya credo, punya ritus, punya nilai.
Masalahnya di sana. Kalau kita memahami agama dengan cara seperti ini, ya, hubungan antara Islam dan arsitektur maksimal paling pol cuma sampai nilai dialog. Islam hanya menyediakan nilai. Ini loh, nggak boleh ini ya, diterima oleh arsitektur. Ya, nanti orang arsitektur bangun itu, ya, gedung pencakar langit seumpamanya sampai tembus ke atas, sampai keluar gitu ya, sampai keluar atmosfer bumi, buat gedung pencakar langit. Ini loh, sudah terbukti nih. Tuhanmu tuh di mana, so? Oh, ini. Sebagaimana dulu Fir'aun memerintahkan Haman, oh, bakar tanah liat, bangun bangunan yang tinggi. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Nah, karena arsitektur kan sudah bisa bangun di bangunan tinggi berkilo-kilometer. Nah, Riyadh punya proyek 1 kilometer plus belum jadi. Kalau bisa dibuktikan oleh arsitektur, nanti bangun tinggi dan sudah ada proposalnya ya, bangunan pencakar langit tapi terbang. Nggak tahu selesai kapan. Nanti agama dia punya kerjaan baru. Lalu arsy Allah itu di mana ya? Bingung juga ya. Kenapa? Karena kita memahami Islamnya pakai religi. Islam punya akidah, punya ibadah mahdoh, punya nilai. Sudah. Kalau kita hanya memahami Islam dengan konsep religi, pemahaman arsitektur Islam kita itu ya sebagaimana pemahaman agama-agama yang lain. Hubungannya dengan sains. Paling mentok dialog. Paling mentok dialog. Lalu bagaimana dalam Islam hubungan itu? Masih 3 serba menggunakan, kita harus mengembalikan makna Islam itu pada istilah ad-din, ad-dinul Islam, karena istilah itulah yang digunakan oleh Allah. Kan di dalam Al-Quran itu ada ad-din, ada millah, dan lain sebagainya. Kita gunakan ad-din ya. Nah, di dalam ad-din itu ya, kita memahami Islam itu bukan saja dia punya akidah dan ibadah ritual dan nilai, tapi Islam itu punya ibadah ghairu mahdhah. Dia punya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah yang ranahnya muamalah ini menjadikan agama Islam itu lingkupnya luas sekali, melingkupi seluruh dimensi kehidupan manusia. Dia tidak hanya ngomong akidah, tidak hanya bicara ibadah ritual, tidak hanya punya nilai, tapi juga Islam melingkupi seluruh kehidupan manusia dengan ibadah ghairu mahdhah. Kenapa? Karena Islam itu din, bukan religi. Sehingga menjadi mahfum kita kalau Rasul Muhammad mengajarkan tentang politik, mengajarkan tentang ekonomi, mengajarkan tentang seni dan lain sebagainya. Karena itu semuanya menjadi bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Tetapi di dalam Islam, ya, ibadah ghairu mahdhah itu sifatnya kontekstual dan dinamis. Kalau ibadah mahdhah itu final, selesai, semua sudah ditentukan oleh Allah. Sholat duhur 4 rakaat nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, kecuali kalau ada uzur seperti safar. Beda dengan ibadah ghairu mahdhah, dia kontekstual, dinamis. Tata caranya mengikuti kebutuhan umat dan kondisi zaman. Sehingga ibadah ghairu mahdhah ini ya dirumuskannya, dipraktikkannya dengan mekanismenya istihad. Istihad. Ya, dari sanalah nanti muncul kebudayaan Islam. Ketika ibadah ghairu mahdhah dipraktekkan, muncul kebudayaan Islam. Umat Islam mau jual beli, maka dia beristihad. Dari sana akan muncul
kebudayaan Islam di bidang ekonomi. Ya. Dan arsitektur Islam itu bagian dari kebudayaan Islam yang merupakan hasil istihad terhadap sumber-sumber Islam. Jadi yang menjadikan unik relasi arsitektur Islam dilihat dari relasi antara Islam sebagai din dengan arsitektur. Ya, arsitektur Islam itu merupakan bagian dari Islam. Hanya ranahnya beda. Ya, ranahnya beda. Arsitektur Islam merupakan bagian dari kebudayaan Islam yang dicipta dengan mekanisme istihad karena merupakan ibadah ghairul makhluk. Jadi berarsitektur itu ibadah. Dia ibadah ghairul makhluk, arsitektur Islam. Dia bagian dari Islam, cuma posisinya berbeda. Dia bukan ibadah makhluk, bukan ibadah ritual. Ya, kalau arsitektur Islam itu menjadi ibadah ritual, ya itu harus ada syarat dan hukumnya. Dengan kita memahami Islam sebagai ad-din, arsitektur Islam itu bagian dari ibadah ghairul makhluk. Dia bagian dari Islam. Bagian dari Islam. Nah, lalu apakah arsitektur itu agama dan ilmu pengetahuan? Pertanyaan itu juga akan membingungkan sebenarnya. Karena pertanyaan apakah arsitektur Islam itu agama atau ilmu pengetahuan itu berangkat dari pemahaman antara agama dan ilmu pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Kita bisa jawab arsitektur Islam itu bagian dari Islam sebagai agama, tetapi dia merupakan ranah dari ilmu pengetahuan Islam. Kenapa dia ilmu pengetahuan Islam? Karena istihad ini ranahnya ilmu. Begitu dia masuk ke dalam kebudayaan Islam, maka ini ilmu pengetahuan Islam. Sehingga kita bisa katakan psikologi Islam, ekonomi Islam, semuanya di sini kebudayaan Islam. Hasil istihad. Sehingga pertanyaan tadi itu bisa kita jawab, arsitektur Islam itu bagian dari Islam sebagai agama, tetapi dia merupakan ranah dari ilmu pengetahuan Islam. Hubungannya begitu, yang tidak akan didapatkan dengan hubungan dari Ian Borbor yang berangkat dari pemahaman agama sebagai religi. Kira-kira begitu, Mbak Erni, semoga bisa ditangkap ya. Silakan ya, kalau ada tanggapan lagi. Iya Pak, terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Ada lagi kawan-kawan yang didiskusikan, ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan filenya? Silakan. Sehingga kita dalam sejarah peradaban Islam itu kita tidak pernah dihantui konflik ya. Ibnu Sina itu seorang dokter, tapi beriman kok, nggak masalah. Tidak ada seorang ilmuwan itu harus milih dia mau jadi ateis apa jadi orang beriman, nggak ada. Ibnu Rushd itu juga dokter, filosof, ahli teologi, ahli fikih, beriman. Silakan kawan-kawan, kalau ada yang ditanyakan lagi, didiskusikan mengenai materi kita pada hari ini, relasi antara Islam dan arsitektur. Silakan. Kalau nggak ada, saya bertanya nih. Ada lagi?
luar biasa. Saat itu saya bertanya, kalian sudah dapat Islam dan Iptek toh ya? Sudah. Sudah dapat mata kuliah itu toh? Aduh. Lalu apa hubungannya relasi ini arsitektur Islam kaitannya dengan Islam sebagai din sampai memunculkan beragam pendekatan dalam arsitektur Islam. Ini saya mencoba memetakan ragam pendekatan dalam arsitektur Islam. Ya, ada yang menekankan pada artefak, ada pada perilaku, ada pada metodenya, ada pada nilai, ada pada ranah metafisik, dan ada yang menekankan pada transformasinya. Ada banyak pendekatan yang sejauh ini bisa saya rangkumkan dalam pemetaan ini. Lalu apa hubungannya relasi tadi ya arsitektur Islam kaitannya dengan Islam sebagai din, kenapa bisa memunculkan banyak pendekatan? Yang menjawab dan tepat tambahan nilai 0,5. Silakan. Ya, nanti satu persatu ini kita akan bahas pendekatan-pendekatan ini. Silakan ditanggapi. Ada ya. Apa kaitannya dengan relasi antara Islam sebagai din dengan arsitektur Islam sampai memunculkan beragam pendekatan ini? Apa keterkaitannya? Kalau nggak tahu melambaikan tangan saja. Nggak tahu, Pak. Mana? Tanganmu nggak kelihatan. Sudah ngambil Islam dan Iptek belum? Sudah. Oh, kudunya tahu toh. Masa nggak tahu? Baru ngambil. Ya, lupa, Pak. Wah, itu penyakit ya. Metafisik. Apakah semua pendekatan ini semuanya benar atau ada yang salah satu paling benar? Ayo. Ini kan banyak pendekatan ini. Saya petakan ada 6 pendekatan dalam arsitektur Islam berdasarkan penekanannya masing-masing. Apa?
Semuanya benar atau ada yang satu yang benar, yang lainnya salah? Saya kesana dulu deh pertanyaannya. Kalau semuanya benar, berarti bebas kau milih pendekatan yang mana saja. Karena semuanya benar ya. Mau pakai yang formal boleh, yang identitas boleh, yang fikih boleh, dan lain sebagainya. Semua sama-sama benar, kan gitu. Tapi kalau ada satu yang lebih benar daripada yang lainnya, dan yang lainnya itu memiliki ketidakbenaran, berarti kita harus merojih tuh. Oh, dalam bahasanya fikih kan merojih, mencari pendapat yang paling kuat. Atau yang begitu. Gimana? Semua benar atau hanya ada satu yang paling mendekati benar? Iya. Mas Anza gimana Mas Anza? Mas Frido? Tadi apa hubungannya apa, Pak? Hubungan relasi antara Islam sebagai din dan arsitektur sampai memunculkan banyak pendekatan arsitektur Islam ini. Hubungannya apa? Penjelasannya bagaimana? Mungkin ke ciri khas kayak pendekatan identitas gitu, Pak. Gimana itu? Ya menjadi apa? Kayak jati diri apa namanya? Apa ya, Pak? Kayak ciri khas, kayak apa, melambangkan arsitektur Islam, pendekatan. Nggak tahu deh, Pak. Melambaikan tangan loh. Oh ini Mas Anza. Ampun, Gimana Pak. Mas Anza? Atau Mas Putra? Kamu ketawa. Saudara Putra silakan. Pinggiran lah. Gimana tanggapanmu? Mas Rosyad? Angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Mbak Sofiana? Mbak Sofi? Gimana? Nggak tahu Pak, angkat tangan juga Pak. Kalian kayak main uji nyali aja semuanya angkat tangan. Begini, kemarin ya, waktu ada kuliah webinar bersama Profesor Nampula Utaberta, kalian ikut nggak? Semester lalu kan ada tuh 5 kali atau 6 kali kuliah sama Prof. Nam tentang arsitektur Islam. Kalian ikut nggak itu? Ikut Pak, ada 5 Ikut. kali. Iya. 5 kali ya. Kan di sana beliau itu membicarakan dua pendekatan toh, pendekatan yang artefak dengan yang nilai. Cuma 13.000 kok. Kan begitu toh. Bagi yang ingat materinya tuh, beliau mengkritik pendekatan yang artefak dan menawarkan pendekatan nilai sebagai solusi dari pendekatan artefak yang memiliki kelemahan. Ingat nggak itu, Mbak Erni? Lupa Pak, maaf. Parah ini, berarti kalian cepat melupakan. Kalau saya baru ikut, Pak. Begini, dikarenakan arsitektur itu
bagian dari kebudayaan Islam. Dan kebudayaan Islam merupakan hasil dari ibadah Ramadan melalui mekanisme istihad, sehingga meniscayakan akan munculnya banyak pendapat, bukan banyak, beragam pendapat, bukan banyak, beragam pendapat. Beragam itu kan dua saja sudah beragam. Karena melalui mekanisme istihad. Istihad itu kan pendapat. Sehingga dimungkinkan dalam arsitektur ini memunculkan banyak pendapat. Sebagaimana fikih. Fikih itu kita mengenal ada 4 mazhab fikih. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, seperti itu gitu ya. Sehingga kita bisa katakan, nah ini mazhab gitu ya. Ini mazhab seperti pertemuan pertama yang saya sampaikan. Pendekatan ini sama dengan, analoginya sama dengan mazhab di fikih. Masing-masing mazhab itu kan punya pendapatnya terkait suatu persoalan yang bisa jadi berbeda dengan pendapat di mazhab yang lain. Contoh mengenai kalau di arah kiblat masjid ada kuburan, boleh apa tidak? Kita merujuk ke mazhab yang mana? Nggak bisa ngalakui, misal ngamati tuh nggak bisa ngalakui. Boleh tidak kloset itu menghadap dan membelakangi kiblat? Kita merujuk pada mazhab yang mana? Ya. Kemudian di dalam ilmu usul fikih, ya, ilmu tentang dasar-dasar fikih, itu ada pembahasan khusus karena istihad, maka mungkin sekali memunculkan banyak beragam pendapat. Masalahnya sekarang pendapat-pendapat itu semuanya benar. Ya. Jadi kalau ada 4 mazhab, semuanya punya pendapat masing-masing sendiri, tapi beda-beda. Nah, semua pendapatnya benar, atau ada satu pendapat yang lebih benar dibandingkan yang lain. Nah, itu di usul fikih pembahasannya. Seharusnya di Islam dan Etik diajarkan tentang istihad. Ya. Sehingga kita dalam pembahasan usul fikih tadi itu kita bisa juga menyampaikan pertanyaan yang sama. Ini ada banyak pendapat ini gitu. Ada banyak pendapat tentang arsitektur Islam sehingga memunculkan mazhab-mazhab arsitektur Islam. Nah, semua pendapat ini benar atau ada satu pendapat yang mendekati kebenaran dibandingkan yang lain? Kita bebas menganut yang mana atau harus merojih, mencari pendapat terkuat, gitu. Karena apa? Karena ciri khas dari istihad itu menggunakan akal, ya. Ciri khas dari istihad yang menggunakan akal itu pasti ada ragam pendapat. Kenapa ya? Karena akal setiap orang kan berbeda, kadarnya berbeda, pengalaman hidupnya juga berbeda. Bisa jadi informasi yang dimiliki juga berbeda. Tetapi di dalam melakukan istihad, nggak semua orang boleh melakukan istihad. Hanya para pakar yang boleh berpendapat. Kenapa? Karena istihad harus dilandasi oleh pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, yang merupakan sumber utama dari Islam, Al-Quran dan hadis. Karena kita beristihad menggunakan akal dalam memahami Al-Quran dan hadis untuk dibawa ke bidang arsitektur, maka mungkin sekali muncul banyak pendapat. Dan itulah ciri khas dari kebudayaan Islam. Pendapat itu biasa.
Masalahnya sekarang semuanya benar atau ada yang lebih benar di antara yang lain. Penjelasannya begitu. Karena itu istihad. Nah, karena arsitektur Islam adalah istihad, ya, pemahaman Al-Quran dan hadis kita bawa ke ranah arsitektur, ya, terikat dengan syarat-syarat siapa yang boleh melakukan istihad. Gitu. Pertama, dia harus orang Islam. Jadi ada pertanyaan toh, isu utama arsitektur Islam ini hanya untuk Muslim saja atau juga non Muslim? Isu sosiologis, ya, yang merumuskan, ya, yang merancang, karena dia beristihad dia harus Muslim. Kenapa? Karena non Muslim nggak paham Al-Quran dan hadis dan tidak mengakui itu sebagai sumber kebenaran. Lalu gimana Pak? Kalau ada orientalis, dia hafal Al-Quran, banyak ya. Non-Muslim belajar Islam, banyak yang hafal Al-Quran. Dia tidak bisa beristihad. Kenapa? Karena istihad itu harus merujuk pada Quran dan hadis. Kenapa kita merujuk ke sana? Karena kita yakini kebenaran mutlak itu. Jadi pendapat kita itu harus disandarkan pada kebenaran yang mutlak. Apa kebenaran yang mutlak? Al-Quran dan hadis. Dan Muslim mengakui Al-Quran dan hadis sebagai kebenaran mutlak? Enggak, berarti dia tidak boleh beristihad. Sampai di sini syarat yang boleh merumuskan dan merancang arsitektur Islam Muslim, karena dia beristihad. Kalau ada non Muslim beristihad, istihadnya gugur, tidak dianggap sebagai pendapat, gitu ya, tidak dianggap sebagai pendapat. Kedua, syarat kedua, dia harus memiliki pemahaman Islam yang baik. Maksudnya, dia harus memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber istihad. Sehingga tidak semua Muslim boleh istihad. Kalau semua non-Muslim, nggak boleh istihad semua non-Muslim. Ya. Karena dia tidak mengakui kebenaran Quran dan hadis sebagai sumber istihad. Tetapi tidak semua Muslim juga boleh istihad. Yang nggak pernah belajar itu nggak boleh istihad ya. Diam dia harus diam. Ya, syarat kedua, dia Muslim yang memahami Al-Quran dan hadis. Jadi dia juga harus belajar Islam ya. Syarat ketiga, selain dia memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber istihad, sebagai sumber utama Islam, dia juga harus memiliki kepakaran di bidang arsitektur. Syarat istihad untuk arsitektur Islam, dia paham Islam dan dia paham arsitektur. Tiga syarat itu, Muslim, paham Islam, sumber-sumber utama Islam, paham arsitektur. Barulah dia bisa beristihad untuk arsitektur Islam. Pak, dia bidangnya ekonomi, ya nggak boleh, dia nggak tahu arsitektur, Pak. Tapi dia lulusan pondok, Pak. Di pondok dia tinggal 30 tahun, dia tetap nggak bisa, dia nggak paham arsitektur gitu. Begitu juga kita. Jangan sekali-sekali beristihad ngomong ekonomi Islam. Kita nggak paham ekonomi. Ya. Kakak. Wah, kita enak sekali mengatakan kok bunga bank itu semua riba. Nyoba. Kita beristihad, haram semua itu. Riba haram semuanya. Kita sebenarnya nggak paham apa itu riba, kemudian apa itu interest. Ya, itu semua kalangan ekonomi itu yang belajar. 26. Jadi istihad ini mengharuskan kita sadar diri, mengharuskan kita sadar diri kapasitas kita di bidang apa.
Jangan sekali-sekali berbicara sesuatu, berpendapat atas sesuatu yang bukan kepakaran kita. Hari ini semua orang ngomong politik, padahal sama sekali tidak pernah mempelajari politik. Dalam Islam, walaupun dia Muslim, pendapatnya gugur. Kenapa? Dia nggak punya kepakaran. Gitu. Karena dia arsitektur Islam adalah hasil dari ijtihad, pendapatnya bisa banyak, beragam, ya. Dan pendapat yang beragam ini semua dihasilkan oleh orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan ijtihad, bukan orang awam. Sehingga orang-orang yang saya sebutkan ini semua adalah tokoh-tokoh ilmuwan besar di bidang arsitektur dan yang mendekati bidang arsitektur. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum saya tanya lagi. Ada, silakan. Ada yang takut ya, iya aku melakukan itu. Ya bingung. Belum ngerti apa gitu. Sekarang saya tanya. Gimana? Selama ini kalian memahami arsitektur Islam itu arsitektur yang seperti apa? Atau contohnya lah. Contoh arsitektur Islam itu seperti apa? Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Selama ini kalian belajar, ya arsitektur Islam itu seperti apa yang kalian pahami? Atau contohnya dari arsitektur Islam yang kalian pahami itu seperti apa? Silakan. Izin jawab, Pak. Silakan Mas Rosyad. Menurut saya arsitektur Islam itu adalah arsitektur yang perancangannya berdasarkan Al-Quran dan Contohnya apa? contohnya masjid, Masjidnya kudu piye? ya yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, baik nilai bangun fasадnya Contoh satu saja nilainya apa? tidak berlebih-lebihan. Tidak perlu. Nah, itu berarti pendekatan nilai, ya, yang sudah disampaikan Mas Rosyad. Pendekatan nilai. Ada nilai-nilai dari Al-Quran dan hadis yang diterapkan di arsitektur. Begitu, Thomas? Tidak berlebih-lebihan. Iya, Pak. Yang lain silakan. Saya Pak, Yuk, Mas Fredo, silakan. arsitektur yang menggambarkan Islamik Pak. Gimana contohnya? Seperti ornamen kayak filosofi atau bentuk gitu Pak. Kalau ornamen dan bentuk itu pendekatan formal. Nah, selama ini kalian suka toh? Ya, kubah, toh, ornamen. Sementara kalau filosofi itu sudah ke pendekatan yang metafisik. Ya. Silakan yang lain menanggapi. Apalagi Mbak Sofiana, Ya, Pak. silakan. Siapa itu? Adalah Mas Fadlan, silakan. menurut saya arsitektur Islam 15 itu merealisasikan ajaran-ajaran Islam yang baik di bangunan tersebut. Contohnya mulai dari penempatan tempat tidur yang menghadap, yang tidur ke arah selatan dan utara. Lalu ada penempatan kloset kamar mandi yang tidak menghadap ke barat atau itu aja, Pak. Itu disampaikan Mas Fadlan itu pendekatan fikih, berkaitan dengan pendapat hukum. Tuh. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu, Mbak Erni atau Mbak Sofiana?
Pak, maaf agak nyelang sedikit, tapi setelah Silakan, saya Mbak. dengar jawaban dari teman-teman, saya jadi punya pertanyaan, Pak. Kalau Oh iya, bagus nih. atau arsitektur Islami itu ada bedanya nggak, Pak? Antara arsitektur Islam dan arsitektur yang Islami? Bagus nih ya. Malah nambah masalah lagi Mbak Evi. Kalau sedang menjawab Mbak Evi masih masalah itu. Gitu, ya. Tapi pertanyaan bagus ya. Dari jawaban 3 kawan-kawan tadi, Mas Rosyad, Mas Bedo, dan Mas Fadlan, kalau kita kaitkan dengan gambar ini, diagram ini, sebenarnya kalian memahami arsitektur Islam itu masih sporadis gitu. Ya, masih sporadis. Sebagiannya ada yang ke nilai, ada yang ke fikih, ada yang ke formal, yang secara tidak sadar kalian pelajari itu, tetapi kalian tidak mampu memetakan toh ini yang nilai, ini yang fikih kan gitu. Tidak ada kesadaran untuk itu. Sementara kalau kita kaitkan pembelajaran arsitektur Islam sebagai hasil dari ijtihad dengan bidang-bidang ilmu lain yang juga merupakan hasil dari ijtihad seperti fikih, maka lebih baik ya kita belajar itu dalam lingkup mazhab dulu, satu mazhab dulu. Syafi'i ya sudah belajar ilmu Syafi'i, nggak usah lintas mazhab. Kenapa? Karena akan memudahkan kalian untuk bingung kalau belajarnya lintas mazhab langsung. Sebagaimana ini, dengan kalian sudah secara tidak sadar ya sudah tahu yang nilai, yang formal, yang filosofi, yang fikih tanpa bisa memetakan batas-batas masing-masingnya, sampai nanti kalian akan bingung sendiri. Jadi arsitektur Islam itu apa toh? Kok semakin nggak jelas ya? Semakin tidak jelas karena tidak diketahui ya tempatnya masing-masing. Oh ini pendekatan apa, karakternya apa, segala macam. Ya. Sehingga penting sekali di mata kuliah ini kita belajar masing-masing pendekatan, masing-masing pendapat, masing-masing mazhab ini untuk mengetahui batas-batas pendapatnya ya agar kalian bisa memetakan pemahaman kalian selama ini itu ditempatkan di mazhabnya masing-masing. Dengan cara itu kalian akan benar-benar bisa memahami arsitektur Islam dengan baik, terstruktur pemahaman itu, bukan ambiar gitu. Coba cek sekarang diri kalian kan, pemahaman arsitektur Islamnya masih ambiar, semuanya dijadikan satu. Hasilnya apa? Bingung sendiri. Kemudian mengenai pertanyaannya Mbak Erni, ya, karena masing-masing mazhab ini merupakan hasil ijtihad Mbak Erni, maka setiap tokohnya, ya, mustahidnya, ya, juga menawarkan istilahnya masing-masing dengan definisinya masing-masing. Saya punya tulisan bagus, bukan tulisan bagus lah kok, narsis. Saya punya satu tulisan yang mencoba untuk merangkum ya, tokoh-tokoh yang menggunakan beragam istilah untuk memberikan penamaan mengenai arsitektur dan Islam. Ya, ada yang arsitektur Islami, ada yang arsitektur Islam, ada yang arsitektur Muslim. Sebagai sebuah pendapat sah saja kalau yang memberikan pendapat sudah memenuhi syarat sebagai mustahid tadi, orang yang beristihad. Nah, di setiap nanti pendekatan itu kita akan menemukan istilahnya masing-masing. Setiap pendekatan punya istilahnya masing-masing. Jadi arsitektur Islami digunakan di mana? Ya, penamaan itu hanya untuk menunjukkan hubungan antara Islam dengan arsitektur. Mumbai. Ada juga yang menggunakan arsitektur Islam. Di antara pendekatan ini, ada yang menggunakan arsitektur Muslim, ada yang menggunakan arsitektur peradaban Islam dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan arsitektur komunitas Muslim. Nanti kita akan pelajari itu, Mbak Erni. Kita kembali nanti ke pertanyaan yang awal tadi.
semua pendapat itu benar atau ada satu pendapat yang lebih benar dibandingkan yang lain, kan gitu. Kita akan bahas satu persatu itu nanti Pak ya, insya Allah ya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan atau ada lagi yang ingin tiba-tiba ada pertanyaan mengganjal untuk disampaikan. Cukup pusing. Setiap sesi kan sudah direkam Mas Anza. Kalau pusing ya, kembali ke psikologi bisa diakses rekaman dan materinya ya. Kalau masih ada yang dipusingkan setelah mendengar lagi, setelah melihat lagi materinya, tanyakan di grup WhatsApp gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang didiskusikan, ya sebelum kita akhiri, silakan Mas Anza untuk mengkoordinir foto bersama sebelum bisa kita tutup. Tidak harus mandi kok ya. Sing ketawa itu biasanya pelat. Ayo teman-teman. Mas Fred Dovot kau banget. Kenapa Pak? Aduh, jaringannya jelek. Hari ini semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Manfaatkan grup WhatsApp kita untuk diskusi mengenai segala hal tentang arsitektur Islam ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya. Ya, makasih Pak. Yang belum mandi